Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan membahas materi modul 9 tentang makna dan aktualisasi sila kemanusiaan yang adil beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi yang saya terangkan ini merupakan materi yang singkat. Untuk selengkapnya nanti Anda bisa membaca modul ataupun melalui bahan-bahan tayang ataupun video-video yang saya upload di e-learning ya. Nah, kita akan masuk segera ke materi ya. Nah, apabila kita mempelajari sila kedua, nah kita harus mengerti dulu apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi, yang memiliki potensi pikir, cipta, rasa, dan karsa. Nah, kemudian kalau kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi atau identitas manusia dalam kaitannya dengan martabat kemanusiaannya. Nah, kemudian adil mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan tersebut harus didasarkan pada norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Itu pengertian dari adil. Kemudian beradab. Beradab berasal dari kata adab yang artinya budaya ya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan ataupun tindakan-tindakan kita harus berdasarkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang berbudaya seperti norma kesusilaan, norma kesopanan ataupun kesusilaan moral ya. Nah, jadi kalau kita pelajari apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik hubungan terhadap diri sendiri, sesama manusia, terhadap makhluk hidup lainnya, serta alam. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri? Yang pertama, nilai ataupun makna yang dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini menunjukkan bahwa yang pertama, sikap dan perbuatan manusia itu harus sesuai dengan kodrat manusia yang berbudi, yang sadar akan nilai, dan yang berbudaya. Jadi ingat ya, sikap perbuatan Anda itu harus sesuai dengan kodrat yang berbudi, sadar nilai, dan juga berbudaya. Yang kedua, manusia itu harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kita harus menciptakan sikap saling mencintai sesama manusia, harus menunjukkan sikap tenggang rasa, dan juga sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian makna sila kedua yang keempat, kita harus menghormati harkat dan martabat manusia serta menjamin hak azazi manusia. Kemudian yang kelima, setiap warga negara ya harus mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup keadilan. Jadi keberadaban itu harus juga diimbangi dengan nilai keadilan ya. Kemudian berikutnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara, nah ini penting nih, kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara harus memperlakukan warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan juga nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya sebagai manusia. Ya, intinya adalah negara itu harus memperlakukan manusia itu sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Manusia jangan diperlakukan seperti hewan, seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang beradab mengandung pembentukan hukum dari manusia yang beradab ya. Hukum yang beradab yang berupa peraturan perundang-undangan
harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan makna yang terakhir adalah ini dalam kaitannya dengan perdamaian dunia. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian umat manusia di dunia, sehingga harus menghormati dan juga mau bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini ada kaitannya juga dengan nilai kerjasama internasional atau dalam rangka perdamaian dunia, dalam rangka nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah implementasi sila-sila, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Undang-Undang Dasar. Kita tahu bahwa Pancasila berperan sebagai norma dasar hukum positif, salah satunya di dalam konstitusi. Nah, jadi pasal-pasal di dalam konstitusi itu harus mencerminkan nilai sila kedua. Nah, kira-kira di pasal berapa yang mencerminkan sila kedua? Nah, nilai kemanusiaan di dalam Undang-Undang Dasar itu bisa kita lihat dengan adanya pengakuan tentang hak asasi manusia. Adanya bab tersendiri tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Dan ini merupakan suatu bab baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, awal mula reformasi itu awal mula era reformasi itu berlaku ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar nilai-nilai kemanusiaan, pengakuan hak asasi manusia itu ada di dalam bab 10 di pasal 28A sampai dengan pasal 28C ya. Dan itu mengakui tentang seperti kayak hak atas hidup, kemudian hak berpendapat, kemudian hak politik dan lain sebagainya ya. Nanti kita bisa baca undang-undang dasarnya. Nah, apa saja contoh implementasi sila kedua di dalam dalam kehidupan bermasyarakat? Banyak ya, kayak kita harus saling mencintai sesama manusia ya. Terus kemudian memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya, mengakui adanya persamaan derajat, mengakui adanya persamaan hak, mengakui adanya persamaan kewajiban antar sesama warga negara. Kemudian kita juga bisa menunjukkan sikap tenggang rasa, juga bisa membangun sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan lain sebagainya ya. Nah, itu implementasi, contoh-contoh implementasi nilai-nilai sila kedua di dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun banyak sekali ya contoh-contoh implementasi nilai sila kedua di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bagaimana implementasi nilai sila kedua di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita berbicara bagaimana implementasi sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nah kita akan mengukur dari 5 bidang ya. Ada ekonomi, sosial, budaya ya, politik, dan satu lagi Hankam. Nah, yang pertama kita bahas adalah bagaimana aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bidang ekonomi. Nah, salah satunya adalah salah satu tolak ukur ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang humanistik, ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, tidak ada diskriminasi bagi setiap warga negara ya dalam menikmati pembangunan ekonomi. Tidak ada diskriminasi di dalam setiap warga negara jika ingin menjadi pelaku usaha ekonomi. Intinya adalah yang pertama adalah non-diskriminasi dalam bidang ekonomi. Baik warga negara itu sebagai pelaku usaha ataupun dia mau menikmati pembangunan ekonomi di negaranya. Tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, wujud nyata kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bidang ekonomi. Ada distribusi pendapatan secara adil antara hak dan kewajibannya. Kewajibannya bekerja, haknya mendapat upah contohnya ya. Kemudian negara harus membantu pekerja yang lemah, baik melalui bimbingan keterampilan atau dalam bentuk material. Mungkin sekarang kita tahu ya, kebijakan negara ada kartu prakerja. Kartu prakerja itu adalah
salah satunya program-program pemerintah adalah diberikannya bimbingan-bimbingan teknis keahlian yang akan menunjang pekerjaan, atau diberikannya kemudahan modal bagi pelaku usaha UMKM misalnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian harus mengakui keberhasilan atas kerja semua pihak. Nah, kemudian ada lagi menghormati rekan kerja serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat komunitas produsen dan konsumen. Nah, itu merupakan salah satu contoh-contoh aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bidang ekonomi ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang makna dan aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang sosial dan budaya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dalam bidang sosial, berarti kita berbicara tentang hubungan antar manusia misalnya ya. Pancasila dapat merupakan kerangka dorongan untuk universalisasi melepaskan simbol-simbol kelompok sosial sehingga menciptakan humanisasi yang universal ya, menciptakan sistem sosial budaya yang beradab dan non diskriminasi. Jadi tidak ada sistem sosial di dalam masyarakat ya, karena adanya sistem sosial itu, atau mungkin kalau sistem sosial itu lebih kepada strata sosial ya. Ada, kalau dulu pada masa-masa Belanda itu kan kita dibagi menjadi 3 golongan, golongan pribumi, timur asing, dan juga golongan golongan barat lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sistem sosial ini tidak boleh ada di dalam di Indonesia. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya diskriminasi ya. Nah, kemudian negara itu juga wajib memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, itu merupakan salah satu nilai keberadaban ya. Kemudian dalam membangun sosial budaya diperlukan kemanusiaan yang beradab dalam implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, itu contoh-contoh pembangunan dalam bidang sosial budaya. Kemudian di dalam bidang Hankam ya. Kemudian di dalam bidang Hankam ya. Di dalam bidang Hankam pada intinya adalah pertahanan dan keamanan di dalam negara Indonesia. Intinya adalah harus bisa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi tidak boleh menjaga pertahanan dan keamanan itu tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud salah satunya dengan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, yang namanya pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan itu harus senantiasa berlandaskan nilai Pancasila. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan, nilai keberadaban. Khusus dalam bidang Hankam, semua kebijakan-kebijakan dalam bidang Hankam yang diambil pemerintah harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan ya. Tidak boleh menggunakan kekerasan misalnya, atau juga yang namanya pertahanan dan keamanan harus, kebijakan pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin yang namanya hak azazi manusia, tegaknya hak azazi manusia contohnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian dalam bidang hukum dan HAM. Nah, ini cukup menarik ya, karena kemanusiaan dan HAM itu dan hukum itu adalah sesuatu yang sangat menyatu sebenarnya, integral ya. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus melandasi tatanan hukum yang berlaku. Nah, bagaimana aktualisasinya? Aktualisasinya adalah nilai-nilai kemanusiaan harus diakui di dalam hukum yang berlaku secara legal formal. Secara yuridis ada pengakuannya. Nilai kemanusiaan yang berlaku di dalam sistem hukum kita. Contohnya apa, Bu? Contohnya di alinea pertama pembukaan UUD bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, pada saat bangsa kita menentang penjajahan misalnya negara lain,
secara legal formal kita punya dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Yaitu Undang-Undang Dasar. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian contoh lainnya apa? Misalnya di dalam hukum ada pengakuan tentang hukum itu berlaku kepada semua pihak tanpa ada pengecualian. Nah, segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini nilai-nilai kemanusiaan di dalam hukum ini harus memang secara yuridis formal itu harus ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar. Agar apa? Agar mengikat untuk warga negara, agar tidak terjadi kesemena-menaan pemerintahan terhadap rakyat, agar tidak terjadi perlakuan sewenang-wenang antar warga negara terhadap warga negara lain. Jadi nilai kemanusiaan itu memang harus dimasukkan ke dalam suatu aturan yang mengikat secara pasti, sehingga kalau ada pelanggaran ada konsekuensi hukumnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian, itu saja. Nah, itu ya salah satu contoh-contoh bagaimana aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab ada di dalam peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang hukum, dalam bidang hankam, sosial budaya ya, ataupun politik ya. Nah, bahan selengkapnya nanti Anda bisa membaca modul. Nah, itu saja materi yang akan saya bahas hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.